Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber data untuk official statistik. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan sumber data utama yang ketiga yang digunakan untuk memproduksi official statistik. Nah, sumber data utama yang ketiga ini adalah data administratif. Apa sih data administratif itu? Jadi, data ini adalah data yang dikumpulkan organisasi atau lembaga tertentu yang digunakan untuk keperluan administratif. Jadi, tujuan utamanya bukan untuk keperluan statistik ya. Namun, data ini juga bisa digunakan untuk kepentingan official statistik. Nah, tapi perlu diingat ya bahwa data administratif ini dikumpulkan secara tidak langsung. Hal ini berarti bahwa ahli official statistics tidak memiliki banyak kendali mengenai bagaimana data ini dikumpulkan. Contoh dari data administratif ini antara lain data perpajakan, sistem registrasi, catatan pendidikan, catatan kesehatan, dan juga data jaminan sosial. Dalam penggunaan data administratif ini tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan yang akan kita temui. Kelebihan yang pertama, kita bisa menghemat biaya karena kita menggunakan data yang sudah tersedia dibandingkan mengumpulkan data baru menggunakan sensus atau survei yang membutuhkan biaya lebih banyak. Yang kedua, data terus diperbarui atau diupdate sehingga kita bisa menghasilkan official statistik yang terkini. Selanjutnya, data administratif dapat digunakan sebagai kerangka sampel, asalkan data dan kualitasnya mencukupi. Adapun kekurangan dari data administratif ini antara lain, dalam beberapa kasus tidak sejalan dengan kebutuhan statistik, dan juga data ini rentan terhadap masalah administrasi, sehingga mungkin kualitasnya tidak cukup untuk menghasilkan official statistik. Dan juga, data ini mungkin tidak mencakup seluruh populasi yang diinginkan oleh ahli official statistics, sehingga menghasilkan data yang bias. Salah satu contoh penggunaan data administratif ini yakni pada sensus penduduk 2020. Jadi, pada tahun 2020, BPS Indonesia kembali mengadakan sensus penduduk, di mana menggunakan kombinasi data sensus penduduk dan data administratif dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selain ketiga sumber data utama tersebut, ada pula sumber data lain untuk official statistik. Sumber data lainnya ini adalah Big Data. Kita pasti sudah sangat familiar dengan Big Data. Jadi, Big Data ini adalah kumpulan data yang sangat besar yang ukurannya bisa mencapai terabyte atau lebih dan kompleks dari data sensor hingga data media sosial. Sehingga perangkat lunak manajemen data, perangkat keras, dan proses analisis tradisional tidak mampu mengatasinya. Big Data seringkali dideskripsikan menggunakan 3V. Yang pertama, volume. Maksudnya adalah Big Data berisi banyak kumpulan catatan dari sumber data lainnya. Yang kedua, variety atau keberagaman. Big Data seringkali tidak terstruktur dan perlu diproses secara intensif sebelum dapat digunakan untuk keperluan statistik. Yang ketiga, velocity atau kecepatan. Catatan baru dihasilkan dengan sangat cepat, contohnya dari aktivitas online dan transaksi atau sensor. Adapun manfaat yang bisa kita rasakan jika menggunakan Big Data. Yang pertama ini auto-generated atau bisa mendapatkan data secara otomatis. Selain itu, timely atau tepat waktu dan juga granular. Big Data bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari perangkat seluler kita. Selain itu, bisa didapatkan dari transaksi digital seperti transaksi komersil, e-commerce, dan juga kartu kredit. Selain itu, bisa kita dapatkan dari sensor, seperti sensor lokasi telepon seluler ataupun mobil. Nah, selanjutnya, sumber Big Data yang seringkali kita jumpai ialah dari jaringan sosial, seperti Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan Big Data pada official statistics diharapkan dapat mengurangi beban responden, dapat meningkatkan ketepatan waktu, dapat merincikan dengan lebih detail, dapat meningkatkan akurasi, dapat menciptakan indikator baru, dan juga dapat mengurangi biaya produksi statistik. Seperti yang kita lihat pada layar, berikut adalah tantangan dari Big Data. Namun, tantangan terbesar ialah karena kekhawatiran akan kualitas data serta privasi dari data tersebut. Next, ada registrasi data. Konsep penting lainnya yang terkait dengan data administratif adalah register statistik. Register statistik adalah daftar unit yang diperbarui secara berkala yang digunakan untuk tujuan statistik. Register statistik menggunakan data administratif yang dapat digabungkan dengan data dari sumber lain. Dua register statistik yang paling umum adalah register populasi dan register statistik bisnis. Nah, jadi sudah tahu kan ya apa saja sumber data dari official statistik?